Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman. Selamat datang di Submaksi Channel dengan saya Subhan. Oke, teman-teman. Kali ini kita ada di Jalan Tambak Adi, ya, di daerah mana ya? Di daerah Rangkah, situ, teman-teman. Nah, jadi saya mau tunjukin ke teman-teman jalur alternatif lagi ya. Jadi ini rute lagi, teman-teman. Video perjalanan ya. Jadi kalau misalkan kita mau ke Kedung Coek ya, itu kan pasti lewat Jalan Kenjeran ya, biasanya jalan utamanya. Nah, misalkan yang biasanya jadi titik macet itu adalah di setelahnya Makam Rangkah atau di sebelumnya Makam Rangkah, itu biasanya macet, teman-teman. Nah, kali ini saya akan tunjukkan video perjalanan kalau misalkan Jalan Kenjeran ya, yang sampingnya Makam Rangkah ini macet. Nah, itu lewat mana? Ini videonya saya tujukan buat teman-teman yang naik motor ya. Disclaimer lagi-lagi buat teman-teman yang hanya naik motor. Jadi di depan ini adalah Jalan Kenjeran ya, tepatnya di depan Makam Rangkah. Saya akan lewatkan satu jalur alternatif, yaitu lewat jalan atau lewat Makam Rangkah, nanti tembusnya bisa Pogot, bisa ke Kapas Madya, teman-teman. Oke, di sini kita lagi ada di pertigaan Makam Rangkah. Seperti yang teman-teman lihat di depan itu, dari arah Jalan Kenjeran mau ke Kapas Krampung, teman-teman. Itu udah kayak orang mau tawuran ya. Memang kayak ginilah Surabaya Utara. Loh lah, wis kayak balapan. Oke, saat lagi jadi kita sekalian aja. Oke, kita sudah dapat lampu hijau, teman-teman, dan ada mobil yang masih nerobos. Ya, kalau di sini udah biasa sekali, teman-teman, kalau banyak yang klakson. Surabaya Utara. Memang habitnya sedikit berbeda, teman-teman, dari Surabaya wilayah yang lain. Oke, dari sini ini depan ini kan Jalan Kenjeran ya. Nah, misalkan nih dari Jalan Kenjeran sini udah macet gitu ya, teman-teman santai aja. Nah, di sebelah kiri ini Makam Rangkah ya. Di depannya itu ada Makam WR Supratman. Kalau teman-teman, pokoknya penandanya di depannya Makam WR Supratman, seberangnya itu teman-teman langsung ambil lajur paling kiri. Nah, kita ambil belok ke kiri sini, teman-teman. Saya jalannya pelan aja ini ya. Nah, kita sekarang memasuki Makam Rangkah, teman-teman. Nah, kita jalan santai. Jadi Makam Rangkah ini salah satu jalan yang jalanan makam ya, yang dibuka untuk umum, teman-teman. Selain jadi ada beberapa makam juga yang ada di Surabaya itu memang dibuka untuk umum untuk jadi jalan raya. Ini mobil pun bisa, teman-teman. Cuman nanti kalau udah nyampe sana itu agak susah. Sebenarnya bisa tapi agak susah ya. Jadi Makam Rangkah ini selain Makam Kembang Kuning, juga ada Makam Rangkah yang biasanya dipakai lalu lalang, teman-teman. Nah, daerah sini nih kalau tengah malam atau kalau malam itu sama sekali nggak menakutkan, teman-teman, nggak serem. Tuh ada yang jualan batu ake, ini yang jualan batu ake ini bapak ini sampai malam. Kadang itu saya pulang jam 12 itu ya, jam 1 itu masih jualan di situ pakai lampu gitu, teman-teman, di makam. Nah, kalau makamnya itu makamnya itu luas sekali, cuma yang dijadiin jalan umum itu cuman segini aja. Nah, ini udah masuk Kampung Kapas Jaya, teman-teman. Jadi udah selesai gitu. Jadi buat motor bisa, sebenarnya buat mobil pun bisa. Buat mobil pun nanti itu susahnya itu cuman ketika di ini, teman-teman, di belokan tadi tuh ya, yang di makam itu. Susahnya itu cuman di situ aja. Selain itu di sini juga bisa pakai mobil. Dulu ini jalannya nggak selebar ini ya, cuman ini alhamdulillah udah diperbaiki juga, jadi jalannya kerasa lebar gitu. Sebelah kiri ini udah kali apa namanya saya nggak tahu. Nah, nanti di depan sini tuh ada pertigaan ya. Tuh ya, teman-teman bisa lihat ya. Di sebelah sini ada pertigaan. Ini kalau ke kanan itu Kapas Jaya. Nah, lurus Kapas Jaya lagi, ke kiri itu ke Sidoyoso. Nah, tuh lihat, teman-teman ya. Mobil itu bisa, teman-teman, lewat sini. Aman. Tapi saya nggak sarankan, lebih baik kalau misalkan mobil ya nanti saya buatkan jalur lain. Kalau misalkan mau
ke Kedung Cowek lewat alternatif ya, kalau misalkan jalan Kenjeran mau macet gitu ya. Biasanya yang macet-macet itu musim mudik gitu ya. Terus nanti sebentar lagi ini Idul Adha ya, bulan Juni ini nanti Idul Adha itu biasanya itu orang Madura itu pada turun gitu ya, pada toron gitu. Toron itu kalau bahasa orang Madura itu kayak balik kampung gitu teman-teman gitu. Nah nanti perkiraan saya pasti Idul Adha itu akan rame. Di jalan ini banyak yang mudik ya ke Madura. Jadi jalur ini bisa jadi alternatif buat teman-teman ya, yang mau ke Madura, yang mau ke Kedung Cowek ya, yang mau ke Pogot atau mau ke mana lagi, Tambak Wedi, ke Dinding gitu ya, bisa lewat jalur ini teman-teman. Nanti saya tunjukkan sedikit-sedikit aja ya. Oke, ini kita masih lurus saja. Nah, ini nggak enaknya kalau naik mobil ya kayak gini, kayak Avanza di depan ini ya. Nah, ini agak bingung kalau misalkan kayak gini, papasan soalnya. Ini kayaknya memang dilewatin Google Maps ini, makanya nggak hafal sama lebar jalannya, nggak familiar sama lebar jalannya. Kalau saya pun disuruh naik mobil lewat sini pun ya kayak mobil barusan gitu teman-teman ya, pasti sama. Jadi memang saya paham perasaan sopirnya gitu. Oke, di depan ini kita sudah masuki jalan lain ya. Ini udah, kalau misalkan teman-teman mau ke Kapas Madia itu belok ke kanan sini teman-teman. Nah, belok ke kanan sini, cuman jalannya lagi diperbaiki, jalannya nggak enak. Kita lurus. Kalau sana itu tadi tembusnya Kapas Madia. Kalau teman-teman ingat Kedung Cowek itu ada Deli Wafa. Nah, tembusnya itu di Deli Wafa teman-teman. Sampingnya Deli Wafa. Deli Wafa Alfamidis itu ya. Nah, ini kita lurus, kita masuk ke arah jalan Pogot Jaya. Nah, nanti tembusnya kalau lurus sini itu tembusnya ke Pogot teman-teman. Tuh, Ibu El lagi nyiram-nyiram. Soalnya emang hari ini hari Jumat ya teman-teman. Habis Jumatan jam 1. Tadi saya berangkat tuh panas, Masya Allah teman-teman, mantep ya. Oke, biasanya kalau panas kayak gitu tuh biasanya mau hujan, malamnya pasti hujan. Tapi nggak tahu ya, malam juga nggak hujan. Ini saya pulang kerja. Oke, kita lurus dulu, kita lanjut. Nanti videonya mungkin akan saya akhiri kalau misalkan sudah selesai keluar Pogot ya. Jadi sudah sampai di Kedung Cowek lagi. Sejauh ini seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jalur alternatif lewat sini bisa ya. Nanti sebenarnya ada jalur-jalur yang lain juga, termasuk lewat jalan Kapas Madia itu. Cuman karena lagi rusak banget jalannya, saya nggak mau ya, males juga, ngesel-ngesel di bokong. Nah, di depan ini perempatan ya. Kalau misalkan lurus itu teman-teman menuju ke Pondok Pesantren As-Salafiyah As-Salafi Al-Fitrah, Pondok Al-Fitrah ya, itu lurus. Nah, jadi buat teman-teman misalkan mau ke Al-Fitrah ya bisa itu lewat situ teman-teman. Tapi karena kita mau ke Kedung Cowek secepatnya, nah kita belok kanan aja, kita masuk jalan Pogot. Nah, di sini ini kalau macet enggak, cuman hindari aja jam-jam rawan. Kalau jam-jam segini itu aman ya, jam-jam kerja itu aman, nggak macet teman-teman. Tapi kalau di luar jam kerja ya, misalkan pagi gitu ya, pagi itu jam berangkat sekolah, nah itu biasanya macet. Terus juga pulang kerja itu juga macet, karena di sini ini full makanan, full toko-toko, ruko-ruko ya yang jual-jualan. Terus juga nanti kalau malam itu full orang-orang jualan makanan-makanan teman-teman, kuliner di sini. Lah ini aja bapak soto nih, bapak yang jual soto aja udah siap-siap ini. Ini sampai malam gini teman-teman. Gitu. Nah, saya tak salip sih, ben view-nya gak mobil. Oke, sebentar, mau nyalip ini. Ini ada Pogot Palem Regency. Ini udah lama ini, perumahan lama ini. Lulu, adik kok. Astagfirullah. Kok nengah-nengah? Kalau nak sing jogo. Oke, kita salip dulu ya. Oke. Nah,
Sebentar lagi kita sudah sampai di Kedung Cowek, teman-teman. Ini kalau malam itu ramai biasanya di sini. Rame macet tapi. Oke, kita sudah selesai ya. Sudah selesai dan kita sudah sampai di Jalan Kedung Cowek lagi, teman-teman. Nah, ini Jalan Kedung Cowek. Jadi kalau misalkan naik mobil ya itu tadi, saya nggak sarankan, cuman bisa tapi nggak saya sarankan. Kalau motor enak lewat sini, teman-teman, yang saya lewati barusan. Oke, kita langsung ambil lajur kanan, saya mau pulang ke rumah. Oke, teman-teman, mungkin ini saja dulu video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, informasi tentang rute perjalanan ya. Teman-teman yang tertarik dengan video-video seperti ini bisa klik tombol like, komen, dan juga subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi dari Submaxi Channel. Dan buat teman-teman juga mungkin baru pertama kali nonton, silahkan cek dulu video-video di YouTube channel saya. Saya banyak membahas tentang rute-rute perjalanan seperti ini. Terus juga saya bikin video motovlog di beberapa kota yang ada di Jawa Timur khususnya. Dan lebih-lebih nanti insya Allah akan saya kembangkan lagi ke kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Oke, teman-teman, mungkin saya akhiri videonya sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.